Nah, kita bahas yang kombinatorika dulu. Ini share screen Bapak sudah muncul, Kak? Inggris udah Pak. Oke. Dan nanti ini kita sambil diskusi aja lah. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, silakan tanya langsung, tidak apa-apa. Atau ketikkan di kolom chat aja. Kalau tidak mau berbicara gitu, bisa nanti komentarnya atau apa yang mau ditanyakan di kolom chat aja gitu lah. Dan kembali lagi untuk ONMIPA nanti ada dua sesi ya, sesi pertama dan sesi kedua. Untuk bidangnya untuk sesi pertama bisa kalian dilihat di sini sama seperti tahun kemarin. Di sesi pertama itu analisis real, SA, kemudian kombinatorika. Kemudian di sesi keduanya aljabar linear, analisis kompleks sama kombinatorika. Jadi kombinatorika di sini ada dua sesi, ada di kedua sesinya gitu. Jadi cukup banyak materi kombinatorika yang masuk di ONMIPA ini itu. Dan karena kombinatorika ini adalah bisa dikatakan materi yang eh, lebih mudah daripada materi-materi yang lain seperti SA, kemudian analisis real, aljabar linear dan fungsi analisis kompleks. Dan harapannya kalian di kombinatorika ini nilainya bisa full gitu. Dan kemudian juga untuk tipe soalnya nanti bisa kalian lihat di sini. Untuk yang isian singkat itu ada dua soal. Kemudian untuk yang uraian itu ada satu soal. Dan untuk yang isian singkat, sesuai dengan namanya isian singkat itu yang dinilai cuma jawaban akhirnya aja ya. Jadi proses atau langkah-langkahnya itu tidak ada nilainya. Jadi walaupun jawabannya itu mendekati benar, misalkan separuh aja benar, bisa jadi nanti nilainya ya nol. Karena jawabannya salah gitu. Walaupun mendekati benar. Dan untuk yang uraian, yang dinilai adalah prosesnya gitu. Jadi harapannya nanti ketika di uraian, kalian menjawabnya dengan detail, langkah per langkah. Nanti juga Bapak akan tunjukkan bagaimana cara menuliskan jawaban esai yang bagus lah. Di sini ada Bapak punya buku yang ini, KTMA ini, lihat tengah, bentar, ada kelihatan. Ada di buku KTM, sebentar. Nah, di buku yang inilah, di buku ini nanti ada penjelasan tentang bagaimana cara menulis jawaban esai yang benar. Nanti akan Bapak kirimkan. Dan ya tidak sembarangan kita menuliskan jawaban esai. Intinya jawaban esai itu bukan jawaban yang bisa kita baca sendiri. Intinya jawaban esai itu adalah jawaban yang kira-kira kalau orang lain membaca jawaban kita itu bisa paham atau tidak. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita bahas dari soal yang sesi pertama dulu lah. Kita bahas dari soal yang sesi pertama ini. Rasanya dari yang sudah mengirimkan jawaban ke Bapak sudah banyak yang benar jawabannya untuk yang kombinatorika nomor satu, isian singkat yang ini. Banyaknya pembagi dari bilangan 2592 termasuk 1 dan 2592 adalah, nah di sini kita mencari, sudah baru coret-coret kemarin. Banyaknya pembagi atau istilah umumnya itu banyaknya faktor dari 2592 gitu. Dan ini di kombinatorika itu masuk ke materi teori bilangan sebenarnya. Kalau di materi matematika diskrit, rasanya tidak masuk di materi ini. Jadi masuknya ini ke materi teori bilangan. Mungkin bisa kalian cari materi tentang banyaknya pembagi. Rasanya sudah banyak yang benar juga kemarin yang sudah mengirimkan jawaban ke Bapak. Jadi
Itu pakai rumus yang ini lah. N sama dengan P1 pangkat A dikalikan dengan P2 pangkat B. Nah, N-nya ini apa? N-nya ini adalah bilangan yang kita ingin cari faktornya, yaitu 2592. Kemudian eh, P1 sama P2 ini apa? P1 sama P2 ini adalah bilangan primanya. Oke. Karena kita ingin mengubah 2592 menjadi faktorisasi prima. Ubah menjadi faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima itu faktor yang seperti apa sih? Nah, kita bahas dari bilangan yang kecil dulu, misalkan 20. 20 yang ingin kita ubah menjadi faktorisasi prima, yaitu kalau kita ubah menjadi pohon faktor, 20 ini kan 2 kali 10, kemudian 2 dikali 5. Oke, maka faktorisasi prima dari 20 adalah 2 pangkat 2 dikalikan sama 5. Nah, kemudian kita lihat bentuk umumnya tadi, P1 pangkat A kali P2 pangkat B. Kalau 20 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 1. P1 sama P2 ini adalah bilangan prima yang menjadi basisnya. 2 sama 5 di sini. Kemudian A sama B adalah pangkatnya. Nah, kemudian banyak faktor dari 20 adalah kalau kita pakai cara manual aja. Faktor dari 20 berapa aja? Nah, coba ketikkan di kolom chat coba. Faktor dari 20. eh, Berapa aja? Satu, kemudian berapa lagi? Faktor dari 20. Satu, dua, empat, satu, dua, empat, lima, 10, 20. Oke. Ada berapa ini faktornya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, ada 6 faktor nggak? Ada 6. Nah, kemudian kalau kita pakai rumus yang ini, faktor dua, faktor dari 20 kalau kita pakai faktorisasi prima yang ini adalah sebentar, 2 tambah satu dikalikan sama satu tambah satu. Eh, Sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, seperti itu. Jadi yang kita lihat adalah pangkatnya. Pangkat dari faktorisasi primanya. 2 pangkat 2 kali 5 pangkat satu. Berarti yang kita ambil adalah 2 sama satunya ini. Kemudian kita tambahkan satu, 2 tambah satu, satu tambah satu, 3 kali 2 6. Ini adalah banyaknya faktor prima dari 20. Banyaknya faktor dari 20. Nah, begitu juga untuk yang 2592 tadi. Langkah pertama adalah kita dengan mengubahnya menjadi faktorisasi prima dengan cara pohon faktor 2592, kemudian ini 2 kali berapa, dan seterusnya. Mungkin bisa kita lihat contoh yang sudah mengirimkan kemarin, pastinya ada sudah yang benar. 1296, 2 kali 648, 2 kali 324, 2 kali 16, 162 ya. Ini 2 kali.
3 kali 27, 3 kali 9, 3 kali 3. Nah, bisa kita lihat di sini, kalau kita ubah menjadi faktorisasi prima, 2592 ini adalah 2 pangkat 5 dikalikan dengan 3 pangkat 4. Nah, maka banyaknya prima dari 25, banyaknya faktor prima dari 2592 adalah 5 tambah 1 dikalikan sama 4 tambah 1. 6 kali 5 sama dengan 30. Nah, jadi jawaban untuk yang nomor satu adalah 30. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang nomor satu tentang banyaknya pembagi. Gitu. Jadi materinya tidak terbatas pada materi matematika diskrit, tapi kombinatorika itu banyak cabang-cabangnya. Bisa masuk ke matematika diskrit, bisa juga masuk ke eh, teori graf. Nanti ada materi graf untuk yang di kombinatorika ini. Ada juga materi tentang teori bilangan ini, tentang keterbagian dan lain sebagainya gitu. Ini untuk yang soal nomor satu. Nah, jika setelah menggunakan pohon faktor menghasilkan tiga bilangan, misalkan dua pangkat. Oke, masih dengan rumus yang sama. Kita contohkan pakai bilangan yang lain ya. Misalkan 2 kali 3. Nah, misalkan bilangan ini berapa ini? 4 kali 3 itu 12 kali 5 60. Oke, kita coba pakai ini ya. Kan misalkan ini ada tiga bilangan prima kan? 2 sama 3 sama 5 itu. Nah, faktor dari 60 berapa aja? Coba tuliskan di kolom chat coba. Faktor dari 60 pakai cara manual dulu. Coba faktor dari 60 berapa aja? Pakai cara yang manual. Nanti kita bisa lihat apakah pakai rumus yang sama kah kalau bilangan primanya ada 3 atau bilangan primanya ada 4 atau bilangan primanya ada 5 gitu. Nanti kita bisa perumum gitu materinya atau rumusnya. Nah, silakan dicoba dulu. Faktor dari 60 pakai cara manual berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 30, 60. Ada berapa itu? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 40. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 faktor ya. Oke. Ada 12 faktor. Nah, kalau kita pakai rumus yang di awal, banyak faktor yang ini kan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 1 kan. Maka banyak faktornya adalah 2 tambah 1 kalikan 1 tambah 1 kalikan 1 tambah 1. Sama dengan 3 kali 2 kali 2. Sama dengan 12. Ternyata sama. Tuh. Nah, jadi itu rumusnya bisa kita perumum. Tidak hanya dua bilangan prima saja. Ini kan bentuknya dua bilangan prima kan. 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 4. Tapi itu bisa kita perumum kalau bilangan primanya ada beberapa. Ada tiga ini misalkan. Untuk 60 ini 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 1. Nah, itu. Jadi rumusnya bisa kita perumum.
Dan yang kita ambil cuma pangkatnya saja, kemudian kita tambahkan satu, kemudian kita kalikan semuanya gitu. Jadi gitu ya kita bisa perumum untuk rumusnya. Nah, silakan ada yang mau ditanyakan lagi kah? Kalau mau disalin nanti silakan disalin yang rapi lah. Ini Bapak cuma coret-coretan aja, tidak terlalu rapi untuk penulisan solusinya. Nanti silakan kalian salin secara rapi aja nanti ya, untuk dibaca sendiri. Tuh, kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan tanyakan aja di kolom chat aja gitu. Gimana? Lanjut kah ke soal nomor 2? Oke, kita lanjutkan aja lah. Ini kalau ada pertanyaan silakan sampaikan aja di kolom chat. Kalau ada yang masih bingung dengan penjelasannya, silakan ditanyakan aja gitu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Banyaknya kemungkinan susunan duduk N pasang suami istri. Nah, jadi ini eh, secara umum ya, karena ada sebanyak N pasang, tidak fix ada 5 pasang atau 3 pasang. Jadi ada N pasang. Dan nanti ketika menuliskan jawaban akhirnya dalam N juga, bukan dalam suatu bilangan tertentu gitu. Oke, kita lanjut. Banyak kemungkinan susunan duduk N pasang suami istri di meja bundar. Nah, ini kata kuncinya adalah di meja bundar. Nah, kenapa ini menjadi penting di meja bundar ini? Karena banyak susunan di meja bundar itu beda dengan susunan di meja panjang ya. Ini misalkan di meja panjang ada 4 orang, satu, dua, tiga, empat. Kemudian untuk yang di meja bundar misalkan ada satu, dua, tiga, empat. Itu beda rumus dan juga beda perlakuannya. Nah, gitu. Ini sebagai contoh aja lah. Misalkan untuk yang di meja panjang, susunan duduknya seperti ini. A, B, C, D. Susunan duduknya. Dan A, B, C, D ini pasti beda sama susunan duduk yang seperti ini misalkan. Oke. Eh, A, B, C, D sama B, C, D, A. Nah, kedua ini beda. Nah, namun untuk yang di meja bundar, Bapak kasih contoh ya. Misalkan di sini A, B, C, D. Oke, A, B, C, D. Tapi misalkan kita ubah lagi susunannya, misalkan gini. Misalkan A-nya di sini, jadi di sini A, B, C, D. Apakah ini sama dengan sebelumnya kah? Ya, ini sama.
Di sini adalah. Nah, bisa kita lihat di dua susunan meja bundar ini, A, B, C, D sama B, C, D, A. Ini susunan pertama, ini susunan kedua. Apakah susunannya sama, kan? Ini bisa dikatakan sama. Kalau di meja bundar ini sama. Kenapa? Ya, kalau mejanya kita putar 90 derajat ke kanan, misalkan, ya susunannya kan jadi nomor dua ini. Berarti susunannya di meja, susunan pertama sama susunan kedua itu sama sebenarnya. Itu untuk yang di meja bundar. Tapi untuk yang di meja panjang, sudah beda itu. Makanya rumus untuk di meja bundar pun berbeda sedikit sama yang rumusan rumus di meja panjang. Tuh. Oke, kita lihat lagi soalnya seperti apa. Nah, N pasang suami istri. N pasang suami istri. Suami istri, oke. Ini contoh aja ya. Kita contohkan ada 6 aja. Oke. Walaupun nanti sebenarnya ada banyak. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah setiap wanita duduk berdampingan dengan suaminya. Oke. Syaratnya adalah setiap wanita duduk berdampingan dengan suaminya. Berarti kan susunannya bisa seperti ini. Misalkan di sini suami, di sini istrinya misalkan. Oke, bisa seperti ini. Bisa juga nanti hasilnya seperti ini. Istrinya di sini, suaminya di sini. Nah, berarti untuk di satu pasangan berarti kan ada dua kemungkinan. Itu kita simpan dulu. Nah, rumus umum untuk banyak susunan di meja bundar adalah itu disebut sebagai permutasi siklis. Nah, permutasi siklis itu sama dengan n kurang satu faktorial. Nah, karena tadi ada n pasang suami istri, maka banyak susunannya adalah n kurang satu faktorial. Oke. Nah, ini yang syarat pertama. Kemudian syarat yang kedua tadi adalah setiap pasang suami istri duduk berdampingan. Oke, setiap pasang suami istri itu harus harus duduk berdampingan. Bisa kita lihat di sini, untuk setiap pasang suami istri itu ada dua kemungkinan duduknya. Bisa istrinya di kanan atau bisa istrinya di kiri. Maka banyaknya susunan tambahan di sini adalah untuk setiap pasang ini adalah ada dua kemungkinan. Bisa IS, bisa SI. Istri suami bisa suami istri. Nah, ini untuk satu pasangan. Nah, kita lihat totalnya ada berapa pasangan tadi? Totalnya ada N pasangan. Ya, tinggal kita kalikan. Dua sebanyak N kali. Yaitu 2 pangkat N. Gitu. Jadi rumusnya adalah kita kembalikan lagi ke soal tadi. Banyaknya kemungkinan duduk
N pasang suami istri di meja bundar sehingga setiap wanita duduk berdampingan dengan suaminya adalah ini jawabannya. Nah, atau kita detailkan lagi lah. Nomor satu faktorial. Kemudian karena satu pasangan ada dua kemungkinan duduk, bisa istri di kanan suami atau bisa istri di kiri suami. Karena ada total N pasang suami istri, maka total kemungkinannya adalah 2 pangkat N. Nah, kemudian baru kita kalikan yang pertama sama yang kedua ini. Kita kalikan ini dengan yang ini. Maka jadinya adalah 2 pangkat N dikalikan sama N min 1 faktorial. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau lebih jelasnya kita coba satu kasus khusus ya. Misalkan ada 2 orang suami istri, misalkan. Contoh, misal ada 2 pasang suami istri duduk di meja bundar misalkan. Kalau kita pakai rumus yang ini jadinya berapa? 2 pangkat 2 dikalikan sama 2 kurang 1 faktorial. Dengan 4 dikalikan 1 faktorial. Sama dengan 4. Nah, kita gambarkan ini meja bundar, ini suami suami satu, istri satu, suami dua, istri dua. Ini yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, kira-kira gimana susunannya? Yang atas ini apa, yang kanan apa, yang bawah apa, yang kiri apa? Coba. Kira-kira bisa menebak lah gimana susunannya. Nah, silakan dicoba, silakan. Untuk susunan kedua, atas apa, kanan apa, bawah apa, kiri apa coba. Karena kita sudah pakai rumus ini, ternyata total ada 4 kemungkinan. Nah, silakan dicoba. Dibayangkan dulu. Ada total 4 kemungkinan lah. Silakan. Dicoba-coba dulu untuk bagian atasnya apa, kanannya apa, bawah apa, kiri apa coba. Untuk kemungkinan yang kedua.
Silakan dikirimkan ke kolom chat aja kalau sudah ketemu lah. Nah, ada yang sudah dapat ya, kirimkan ke kolom chat saja. Atas apa, kanan apa, bawah apa, kiri apa juga. Dan susunannya jangan yang seperti inilah. Misalkan S1 di sini, I1 di sini, S2, kemudian I2. Ini sama saja dengan kondisi soal nomor satu. Tinggal diputar aja, sama gitu. Jadi bukan yang seperti ini ya, untuk yang kedua. Oke, kita coba Ekanuela I1, S1, I2, S2, I2, S2. Oke, kemudian ketiga adalah S2, I2, S1, itu, S1, I2, S1. Coba kita lihatlah, apakah beda kah keempat ini, atau ternyata ada yang sama. Nah, salah satu cara untuk mengecek apakah susunannya berbeda antara satu dengan dengan yang lainnya untuk kasus meja bundar ini adalah dengan cara mengecek apakah kanan kirinya sama antara orang tersebut. Contohnya, patokan kita adalah S1 misalkan. S1 ini. S1 menghadap ke meja, kirinya adalah I1, kanannya adalah I2. Kirinya adalah S1, ini patokannya lah. Patokan kita S1 misalkan. S1 ini menghadap ke meja. Untuk kasus nomor satu, kirinya adalah I1, kanannya adalah I2. Kiri, ini kanan. Oke. Untuk yang nomor 2, patokan kita S1 juga. Kirinya adalah I2, kanannya adalah I1. Ya, sudah beda kan? Maka susunannya antara satu dan dua itu bisa dikatakan beda sudah. Nah gitu untuk mengeceknya. Kemudian untuk apakah nomor 2 itu beda dengan nomor 3? Nah, kita lihat lagi. Patokan kita yang mana lagi misalkan. I1 misalkan patokan kita. Sebelah kanan I1 adalah S2,
sebelah kirinya S1 adalah kebalik lah. Nah, hapus dulu yang tidak penting. Patokan kita I1 sekarang untuk di susunan nomor 2. I1 menghadap meja, kirinya S1 adalah S1, kirinya I1 adalah S2. Kita lihat S1 di sini. Kirinya S1 adalah S2, kiri, ini kanan. Maka bisa dikatakan susunan nomor 2 sama nomor 3 ini beda. Tuh. Nah, kita lihat lagi yang nomor 3 sama 4. Patokan kita sekarang apa ya? S2 misalnya. Patokan kita S2 sekarang. S2 menghadap meja, maka sebelah kirinya S2 itu I2, sebelah kanannya S2 itu adalah I1. Jadi ini kanan. S2, sebelah kirinya adalah I1, ini sebelah kanan. Nah, jadi eh, nomor 3 sama nomor 4 ini beda. Nah, gitu. Nah, kurang lebih seperti ini untuk susunan duduk untuk di meja bundar, dan rumusnya kita pakai rumus yang namanya permutasi siklis itu untuk meja bundar. Dan ini kasusnya bukan hanya untuk meja saja ya, bisa juga untuk berdiri secara melingkar pakai rumus yang ini juga gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang kasus meja bundar. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu lah, kirim aja ke kolom chat. Kalau masih ada yang bingung, silakan aja. Ini kita sambil diskusi diskusi aja lah supaya tidak satu arah materinya gitu. Bapak izin bertanya, jika soalnya seperti ini, banyaknya kemungkinan N susunan duduk keluarga, setiap keluarga terdiri dari 3 orang, suami, istri, anak, pada meja bundar, sehingga setiap 3 keluarga harus... Oke, nah ini cukup menarik ya. Karena ini tadi anggota keluarganya cuma 2, suami istri. Nah, ini ada 3 sekarang, suami, istri, sama anak. Dan satu anggota keluarga tersebut harus duduk berdampingan. Nah, ini cukup menarik soalnya. Kita bahas ya. Hmm. Berarti di sini yang diketahui adalah ada N, N keluarga gitu ya. N keluarga. Oke, ada N keluarga. Kemudian yang diketahui lagi adalah satu keluarga terdiri dari eh, suami, istri, sama anak. Nah, kita singkat ini aja ya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah banyak susunan duduk N keluarga tersebut, sehingga satu keluarga duduk berdampingan. Oke.
Nah, kira-kira seperti inilah maksud dari soalnya. eh ini masih sama pakai permutasi siklis juga. Kita sketsakan dulu gambarnya seperti apa. Ini ada meja bundar, kemudian karena ada N keluarga tadi kita gambarkan sebagai ini ya, eh, agak lonjong sedikit. Ada titik-titik lah, karena ini menunjukkan ada banyak keluarganya gitu. Nah, oke. Di satu keluarga isinya ada S, I sama A. S, I, A, S, I, A, S, I, A, S, S, I. Oke. Ada satu keluarga isinya tiga anak, tiga orang gitu. Suami, istri sama anak. Kalau kita pakai rumus yang di awal tadi, langkah pertamanya adalah kita ingin menyusun N keluarga ini ke dalam meja bundar pakai rumus N kurang satu faktorial. Ini banyak menyusun keluarga. Oke, banyak susunan keluarga itu N-1 faktorial. Sama dengan di soal sebelumnya. Nah ini, N pasang suami istri. Kita menyusun pasangan-pasangan suami istrinya di meja bundar pakai rumus yang ini. Itu. Pakai rumus N faktorial ini. Nah, ini masih sama untuk rumus yang pertama. Kemudian di dalam keluarga tersebut itu kan susunannya bisa beda-beda kan? Bisa SIA, bisa ISA, SI, A. Nah, ini totalnya ada berapa kira-kira? Total semua kemungkinan susunan dari ini. SIA, ISA, dan seterusnya. Kira-kira ada berapa total kemungkinannya? Nah, silakan dijawab coba. Banyak total kemungkinan dari menyusun SIA, ISA, ASI, AIS, dan seterusnya itu kira-kira ada berapa kemungkinan totalnya? Ada 6, oke. 6-nya dengan cara manual kah atau ada pakai rumus yang lain kah? Ya, 3 faktorial, 3 faktorial. Oke, ada 3 faktorial. Nah, 3 faktorial di sini tidak muncul secara tiba-tiba lah, tapi ada alasannya kenapa bisa 3 faktorial. Itu sama pakai permutasi juga, tapi permutasi yang biasa. Permutasi biasa itu kurang lebih seperti ini. Eh, seperti apa? Banyak menyusun, banyak susunan gitu aja. Dalam, eh, dalam apa ya? Namanya itu dalam susunan yang lurus gitu nah. Dalam susunan yang lurus. Bahasanya seperti apa sih bahasa sederhananya? Susunan yang lurus. Nah, nah untuk masing-masing keluarga tadi kan susunnya masih lurus kan? Lurus artinya itu masih dalam satu gini lah. Ujung sama ujungnya tidak ketemu maksudnya gitu. Ujung sama ujungnya tidak ketemu. Susunannya kan masih lurus. Ada 3 orang, ada A, ada suami, ada istri, ada anak, ada 3 orang, maka banyak susunannya di satu keluarga tersebut adalah 3 faktorial gitu. Maka banyaknya total kemungkinan keluarga ini menyusun di satu meja bundar dan satu keluarga itu ada 3 orang
adalah tinggal kita kalikan aja. 3 faktorial dikalikan dengan n-1 faktorial. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau kasusnya gini. Kalau kasusnya adalah n keluarga, tapi dalam satu keluarga itu ada 4 orang, 4 anggota keluarga. Nanti kalian bisa perumum lah rumusnya gitu. Ada n keluarga, kemudian satu keluarga ada 4 orang anggota. Eh, Ada suami, istri, kemudian anak satu, kemudian anak kedua. Nah, kita bisa lihat polanya bahwa kalau kasusnya seperti ini adalah bisa ketebak langsung lah. Maka ini adalah 4 faktorial kalikan dengan n-1 faktorial. Gitu. N-1 ini banyak susunan keluarganya, menyusun keluarga. 4 faktorial di sini menyusun anggota keluarga. Hmm, Nah, kurang lebih seperti ini. N-1 faktorial ini menyusun keluarga, 4 faktorialnya menyusun anggota keluarganya. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Silakan sampaikan aja di kolom chat lah. Di soal-soal itu. Oh iya, kelupaan pangkatnya ya, sorry sorry. Ya, terima kasih sudah diingatkan lah. Karena tadi totalnya ada em, n keluarga, maka ini lupa dipangkatkan lah. Pangkat n harusnya. Ya, terima kasih Dina sudah mengingatkan lah. Dipangkatkan n harusnya. Ini tadi sudah dipangkatkan belum lah? Nah, ini sudah. Ini harusnya 3 pangkat n juga. Eh, 4 faktorial pangkat n. Nah, gitu lah. Karena totalnya ada n keluarga tadi. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi kah? Atau bisa kita lanjutkan ke soal selanjutnya? Soal selanjutnya ini tentang masih sama kombinasi juga, materi kombinasi. Hmm. Nah, mungkin kita bahas 2 soal lagi adalah soal uraian yang nomor 1 ini, kemudian sama soal yang kombinatorika yang nomor 2 inilah. Karena nomor 2 ini bisa dikatakan materi yang paling sering keluar. Masih sama tentang kombinasi, tapi kombinasi yang diperumum atau nanti kita lihat lah materinya seperti apa. Kita bahas 2 soal lagi aja lah.
Oke. Oke. Kita bahas soal uraian yang nomor satu ini. Ini sebentar. Oke, kita lanjutkan lagi untuk pembahasan soal yang uraian nomor satu ini. Satu. Nah, untuk soal uraian, itu tadi yang paling penting adalah bagaimana jawaban kita itu bisa dibaca dengan jelas oleh yang mau koreksi nanti. Jangan sampai ketika kita menjawab soal-soal uraian, langkah-langkah yang kita gunakan cara-cara cepat. Nah, harapannya tidak seperti itu lah. Kalau bisa didetailkan, silakan didetailkan lagi. Karena itu bisa menjadi nilai plus bagi yang koreksi nanti. Gitu. Nah, langkah pertama, karena ini kita ingin membuktikan dan tandanya adalah tanda sama dengan, mungkin bagi yang sudah belajar PDM sudah tahu lah, kalau tandanya sama dengan, kita itu bisa membuktikan dari kiri ke kanan, kah? Kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri. Kita bisa memilih dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Kita bisa memilih. Dan em, kalau lebih baiknya sih bisa keduanya. Ada opsi keduanya. Kita bisa membuktikan dari kiri ke kanan, ada juga ada juga pembuktian dari kanan ke kirinya. Kalau lebih baik sih seperti itu. Tapi untuk yang akan kita coba buktikan sekarang, ini dari kanan ke kiri. Ya, seperti ini. Nah, sebelum kita membuktikan, kita jabarkan dulu lah. Pakai definisi kombinasi. Gunakan definisi. Nah, definisi kombinasinya apa? N faktorial dibagi dengan R faktorial dikalikan dengan N min R faktorial. Nah, ini adalah definisi. Tidak perlu kita buktikan lagi. Maka kita gunakan, masukkan definisi ini ke rumus yang di awal. Maka kombinasi dari N R tambah satu, maka ini jadi, eh gimana misalnya? N faktorial.
Langsung gini aja lah. N faktorial per R plus 1 faktorial N sama dengan N min R, R plus 1 dikalikan dengan N faktorial N min. Nah, untuk hal-hal detail yang seperti inilah jangan sampai terlewat karena bisa mengubah eh, solusinya nanti kan. Untuk hal-hal detail seperti tanda kurang seperti ini. Jangan sampai nanti kita menuliskannya gini, n faktorial. Nah, jangan sampai nanti di akhir kita menuliskannya seperti inilah. Padahal ini kan dikurangnya sama di dalam kurung, maka satunya jadi eh, minus di sini. Nah, jadi hasilnya nanti seperti ini. Itu. Ya kan? Nah, oke. Ini kita masih menerapkan definisi kombinasinya dulu sampai sini. Sampai sini kita masih menerapkan definisi kombinasinya dulu. Baru setelah ini kita operasikan ruas kanan untuk menjadi ruas kiri. Kita operasikan ruas kanan supaya menjadi ruas kiri nanti. Nah, caranya seperti apa? Bisa kita lihat yang di sini yang mirip-mirip bentuknya adalah bentuk N kurang R, bentuk yang ini, sama bentuk yang N kurang R faktorial yang ini. Nah, gitu. Nah, caranya mengubah N kurang R, kita keluarkan N kurang R-nya seperti apa? Kita pakai yang sederhananya seperti ini ya. Misalkan kita punya 10 faktorial. Itu kan sama dengan 10 kali 9 faktorial kan? Artinya 10 dikalikan dengan 10 kurang 1 faktorial. Nah, ini bahasa yang sederhananya lah. 10 faktorial itu adalah 10 dikalikan dengan 10 kurang 1 faktorial. Atau kita pakai rumus yang umum aja. N faktorial sama dengan N dikalikan N min 1 faktorial. Nah, gini. Kita pakai rumus umumnya seperti ini. Atau definisi faktorial. Eh, kita pakai bahasa yang lebih sederhana lah. Gunakan definisi si faktorial. N faktorial sama dengan N dikalikan N min 1 faktorial untuk mengubah N min R faktorial menjadi N min R dikalikan dengan N min R min 1 faktorial. Kita usahakan pakai bahasa yang komunikatif seperti ini supaya yang membaca solusi kita, yang membaca jawaban kita pun bisa tahu maksudnya gimana gitu. Maksud kita adalah untuk mengubah n min r faktorial ini menjadi seperti ini. N r r plus 1 n faktorial. Nah, kita ubah jadi n min r, n min r min 1
faktorial. Nah, di sini baru bisa kita coret. Oke, N faktorial R plus 1 N R plus 1 kalikan N min R min 1 faktorial. Oke. Nah, ada yang ketinggalan lah. Oh ya, R-nya ketinggalan loh. R plus 1 di R faktorial. Nah, oke. Nah, bisa kita lihat juga di sini ada eh, ada R plus 1 dikalikan dengan R faktorial. Masih pakai definisi faktorial yang di atas. Ini kan bisa kita ubah jadi gini kan. R plus 1 faktorial. Oke. Pakai pakai definisi yang di atas sebelumnya. R plus 1 dikalikan R faktorial sama dengan eh, R plus 1 faktorial. Kita dapatkan di sini N faktorial R plus 1 faktorial dikalikan sama N min R min 1. N min R min 1 faktorial. Sudah sampai sini sudah mendekati dengan yang kita inginkan di awal di sini. Sudah mirip ya ternyata ya. Ini kita copy. Oke, sudah mirip. Nah, ternyata sudah mirip ya. Nah, bisa dikatakan sampai sini terbukti. Nah, itu. Nah, seperti ini kalau kita menjalankan ruas kiri diturunkan, ruas kanan diturunkan juga. Tapi sebenarnya kita juga bisa untuk mengubah ini menjadi ruas kiri gini ya, gini sebentar. Kita ubah jadi seperti ini misalkan n faktorial r plus 1 faktorial n dikurang r plus 1 faktorial. Nah, ini baru kita masukkan ke rumus kombinasi yang di awal, yaitu kombinasi dari n, r plus 1 terbukti. Bisa juga bentuknya seperti ini. Nah, di akhir juga kita bisa menambahkan klaim sepertinya atau kesimpulan. Jadi terbukti bahwa kombinasi dari n sama dengan apa n min r plus 1 kalikan n. Di akhir juga kita bisa menambahkan bukti yang seperti ini atau klaim yang seperti ini. Nah, ini lebih kepada kemampuan manipulasi aljabar kita sih sebenarnya daripada materi kombinasinya itu sendiri. Asal kemampuan manipulasi aljabar kita sudah bagus, nah kita bisa, insya Allah bisa lah mengerjakan soal ini. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu, silakan.
Intinya seperti itu tadi lah kalau kita mengerjakan soal uraian, sebisa mungkin jawaban kita itu lebih komunikatif lah. Karena yang membaca jawaban kita adalah yang mengoreksi soal. Kalau jawaban kita itu pakai cara cepat, dari langkah ini ke langkah ini tidak ada alasannya, mungkin itu bisa jadi tidak ada nilai tambahan untuk yang mengoreksi soal. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Rasanya tadi yang mengirim jawaban ke Bapak sudah ada yang bisa membuktikan soal yang ini. Ini tidak terlalu susah untuk yang kombinatorika gitu. Jadi harapannya memang kombinatorika ini menjadi ladang nilai kita. Harapannya bisa terjun semula untuk yang kombi. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut yang ke terakhir aja lah. Untuk terakhir untuk yang hari ini, mungkin nanti kalau ada waktu kita bahas-bahas lagi gitu. Nah, kita bahas untuk yang kombinatorika yang sesi 2 ini, sesi 2 ya. Sesi 2 yang nomor 2 ini. Banyak cara membagi R benda identik pada N kotak beda. Nah, ini ada dua kata kunci. R benda identik sama N kotak berbeda. Dengan ketentuan setiap kotak dapat memuat benda dengan jumlah yang sembarang. Sembarang berarti mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya gitu ya. Karena dia sembarang. Oke. Nah, ini kalau di matematika diskrit itu masuk ke apa ya? Kombinasi dengan perulangan atau kombinasi dengan perulangan gitu. Coba sebentar Bapak lihatkan lah materinya. Ini ada di materi matematika diskrit, ada diajarkan di perkuliahan. Nah, walau kelihatannya ini seperti hafalan saja, ini hafalan saja sebenarnya. Kalian tahu rumusnya, ya sudah dapat jawabannya gitu. Karena ini rumus umum yang menjadi jawabannya. Tidak ada hitungan tertentu, tidak ada yang gimana-gimana. Ini murni hafalan untuk yang soal nomor 2 ini. Tapi walaupun sekedar hafalan, tapi penerapannya di soal-soal lain tuh banyak penerapannya. Tipe soal itu banyak. Nanti kita coba lihat lah. Ini tutup dulu lah. Mau coba setting. Bentar.
Sebenarnya materinya ada di materi inilah, eh, kombinasi dengan pengulangan. Materi kombinasi dengan pengulangan. Sebentar kita scroll ke bawah sebentar. Nah, jawabannya ada di bagian ini, di materi distributing, nah, distributing object into boxes. Itu kita mendistribusikan objek ke dalam kotak, mendistribusikan objek ke dalam kotak. Dan di sini ada beberapa macam pendistribusian. Kita lihat distribusi yang pertama yaitu distinguishable object sama distinguishable box, yaitu objek yang bisa dibedakan, kemudian boxnya juga bisa dibedakan. Nah, kalau kita lihat di soal yang tadi adalah soalnya apa tadi soalnya? Soalnya adalah banyak cara membagi R benda identik. Karena dia identik, maka dia bendanya tidak bisa dibedakan. Oke, R benda identik, maka bendanya itu tidak bisa dibedakan. Maka di sini kita cari yang indistinguishable object. Nah, kita cari yang ini. Objek yang tidak bisa dibedakan, tapi boxnya bisa dibedakan sesuai dengan soal kita tadi. N kotak berbeda, N kotak berbeda, dan objeknya identik. Maka dia di sini pakai rumus yang ini. Tuh. Kita pakai rumus yang N tambah R kurang satu, N kurang satu. Sudah, kalau kita cuma pakai hafalan, ya sudah, gitu aja. Gitu. Tapi sebenarnya ini penerapannya cukup luas lah. Kita lihat penerapannya di atas. Itu sebenarnya sama dengan prinsip ini. Prinsip bar and stars. Sama dengan prinsip stars and bars. Sekarang kita coba uh, detailkan gitu. Sebentar. Nah, ini kalau kalian mau mencari materinya ada di halaman apa ini? 425, subbab 6.5, permutasi dan kombinasi yang diperumum. Nah, itu ada materi tentang hal ini, tentang materi ini. Kita kemudian. Sebentar. Jadi intinya kurang lebih seperti itu ya. Intinya kalau kita murni pakai hafalan ya sudah dapat jawabannya seperti itu aja. Tapi ini penerapannya cukup luas, jadi mungkin Bapak akan jelaskan tentang prinsip star and bars. Intinya kita kan kita pakai kasus yang sederhana dulu. Misalkan ada tiga bintang, tiga benda identik lah gitu.
kita akan mendistribusikan ke dua kotak atau tiga kotak, tiga kotak aja lah. Nah, kita ingin mendistribusikan tiga benda identik atau lebih mudahnya itu dua aja lah supaya tidak banyak. Atau gini aja, dua benda identik ke dua kotak berbeda. Oke, dua benda identik kita ingin distribusikan ke dua kotak yang berbeda. Oke, misalkan ini ada kotak satu sama kotak dua. Nah, kira-kira total kemungkinannya ada berapa? Banyak cara mendistribusikan dua benda identik ke kotak A sama ke kotak B. Kira-kira gimana pendistribusiannya? Bendanya identik nih. Misalkan eh, ada dua apa? Dua buah gitu ya. Ada dua bintang gitu. Ini bintang pertama, ini bintang kedua. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua seperti apa? Nah, silakan tuliskan di kolom chat coba. Total ada berapa kemungkinan? Kalau kita ingin mendistribusikan dua benda identik ke dua kotak yang berbeda. Silakan, silakan. Dua benda identik ke dua kotak yang berbeda. Atau gini, supaya lebih mudah. Ini kasus pertama, ini kotak A, B, satu satu misalkan. Kotak kedua, kasus kedua, kotak A-nya isi berapa, kotak B-nya isi berapa. Nol, dua, tiga, dua. Oke. Ada kemungkinan yang lain kan? Atau hanya tiga ini saja? Iya, cuma ada tiga ini aja lah gitu. Tidak ada kemungkinan yang lain. Oke. Kita bisa menggunakan prinsip star and bars dengan cara eh, bintangnya tidak ada dua lah. Oke. Kita bisa anggap seperti ini. Kalau dua kotak, anggap saja yang di sebelah kiri barnya ini adalah kotak A, yang di sebelah kanan barnya ini adalah kotak B. Ini barnya lah. Oke. Kalau tiga kotak seperti apa? Kalau tiga kotak berarti barnya ada dua, A, B, C. Kotak A, kotak B, kotak C. Ada dua bar, gitu. Ada tiga bar. Atau ada dua penghalang gitu lah. Kalau tiga kotak maka ada dua penghalang. Ada dua kotak maka satu penghalang. Penghalangnya itu adalah banyak kotak kurang satu. Bars, kotak kurang satu. Nah, ini prinsipnya. Banyaknya bars itu banyaknya kotak kurang satu. Ini kasus kita tadi, dua kotak dan dua bars. Maka bintangnya ada dua, barsnya ada satu. Oke, kita tulis di sini lagi. Bars. Nah, sekarang anggap barsnya itu sebagai objek. Anggap barsnya, anggap. Nah, berarti kan total ada tiga objek kan. Ini objek pertama, ini objek yang kedua, ini objek yang ketiga. Oke. Sekarang banyak cara untuk menyusun tiga objek ini adalah gimana?
Banyak cara menyusun tiga objek ini, yaitu 3 faktorial dibagikan dengan berapa banyak objek yang sama. Itu kita pakai rumus gimana ya? Bapak searching dulu. Itu permutasi dengan pengulangan pakai rumus yang kalau kalian apa ya? Pernah mendengar soal yang nah ini sukses. Kalau kalian mendengar istilah atau soal banyak cara menyusun huruf-huruf pada kalimat pada kata sukses adalah berapa misalkan? Sebentar. Ini share screen Bapak yang PDF kelihatan lah atau bisa dipindah ke yang PDF kah? Share screen Bapak. Bisa kelihatan aja lah share screen yang PDF-nya. Oh, Bapak klik dulu Mas. Oke. Nah, kalau kalian sering melihat soal-soal seperti ini, banyak cara menyusun huruf-huruf pada kata sukses adalah, nah itu pakai prinsip permutasi dengan perulangan lah. Nah, permutasi dengan perulangan. Itu rumusnya sebentar. Nah, ini banyak cara menyusun kalimat dari kata sukses ini adalah, nah, pakai teorema tiga ini, pakai rumus yang seperti ini. Sukses tadi ada 7 kata atau ada 7 huruf. Sukses itu ada 7 huruf ya, ada 7 huruf. Kemudian huruf-huruf yang sama itu dibagi di faktorial ini, dibagi di penyebutnya. Sukses, S-nya tadi ada 2, ada 3 S-nya, kemudian C-nya 2, kemudian sisanya 111. Berarti 7 faktorial, bagi 3 faktorial, bagi 2 faktorial. Nah, kita pakai prinsip yang itu untuk rumus yang tadi. Kita pakai prinsip yang itu untuk eh, pakai yang tadi ya. Nah, kalau kita ingin menyelesaikan soal yang ini, maka banyak menyusun 2 bintang dan 1 bar tadi adalah 3 faktorial bagikan dengan 2 faktorial dan 1 faktorial. Sama dengan 3. Sudah sama dengan eh, yang ini tadi. Nah, sekarang coba kita perumum lagi lah rumusnya lah. Rumusnya coba kita perumum lagi. Intinya pakai prinsip yang seperti itu. Star and bars. Sekarang kita perumum menjadi R benda identik, kemudian N kotak yang berbeda. Maka banyak barsnya adalah banyak kotak kurang satu. Banyak kotaknya adalah N kurang satu. Oke. Kemudian banyak bintangnya adalah sebanyak R. Kalau kita pakai rumus yang ini tadi, maka
Yang di atasnya adalah N kurang satu tambah R dibagikan sama bagi apa kira-kira bawahnya. Kalau dua kotak dan dua bintang, dua kotak dan dua bintang tadi adalah 3 faktorial per 2 faktorial satu faktorial, maka kalau R benda identik dan N kotak berbeda adalah, gimana menghitungnya? R faktorial, R ini menunjukkan banyaknya bintang ya, kemudian N min satu faktorial. Kurang lebih seperti itu. Ini bisa kita ubah ke dalam bentuk kombinasi, jadinya seperti apa? N tambah R kurang satu per R faktorial N min satu. Ya. Kalau kita ubah ke dalam bentuk kombinasi jadinya apa kira-kira? Kalau yang ini. Kalau kita ubah ke dalam bentuk kombinasi. Ini jangan lupa faktorialnya. Kita ubah di sini dulu. Tapi R benda identik sama N kotak beda. Banyaknya bars. Ya, satu. Oke. Maka dengan menggunakan rumus yang ini, dengan yang inilah, banyak susunannya adalah banyak susunan. Totalnya eh, benda identiknya ada R, kemudian banyak barnya adalah N kurang satu tambah N kurang satu faktorial dibagikan dengan benda identiknya tadi ada R faktorial, ada sebanyak R, maka kita pakai R faktorial di sini, kemudian banyaknya barsnya adalah N kurang satu faktorial. Oke, di sini bisa kita ubah jadi seperti apa ya? Hmm, ini jadi N tambah R min satu, di sini N min satu faktorial, di sini N faktorial. Sebentar kita lihat rumusnya tadi seperti apa ya.
Fungsi dari N tambah R. Fungsi dari N tambah R. Nah, kurang lebih jadinya nanti seperti ini. Sama dengan teorema 2. Halaman. Nah, kurang lebih seperti inilah. Dan nanti penerapannya cukup banyak. Mungkin kita lihat beberapa penerapannya. Ini sebenarnya jawaban hafalan tadi ya sudah Bapak jelaskan. Jawaban yang hafalan saja. Kalau kalian hafal rumusnya seperti apa, kemungkinan bisa menjawab. Tapi penerapan dari materi ini cukup luas sebenarnya. Sama dengan teorema 2 yang ini nanti. Jawabannya sama dengan yang ini. Dan penerapannya dari sini untuk tipe soalnya nanti ada bentuk yang seperti ini juga. Kalau tipe soalnya seperti ini masih sama pakai star and bars sama juga. Pakai kombinasi yang diperumum dengan perulangan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan kita hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan silakan dulu. Nanti kalau ada waktu kita bahas soal-soal yang lainnya gitu. Nah, silakan. Ada yang mau diskusikan dulu kah atau ada yang mau ditanyakan dari pembahasan soal kita hari ini? Kita fokusnya hari ini di eh, yang kombinasi dulu. Nanti mungkin di bidang lain di hari lain saja supaya fokus pembahasan di satu bidang gitu. Tidak loncat-loncat pembahasan. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan dulu sih. Dan itu tadi ya untuk yang soal-soal yang terutama uraian, usahakan jawabannya itu sangat komunikatif, usahakan detail langkah-langkahnya supaya yang mengoreksi pun bisa jelas dalam membacanya gitu. Tidak singkat-singkat, tidak pakai cara cepat gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan atau mau dicukupkan aja kan? Mungkin setelah ini ada nanti pas offline ya sudah ada pembahasan dari dosen di bidangnya masing-masing. Biasanya di tahun kemarin itu SA itu Bu Eli, kemudian matematika diskrit itu Pak Taufik, aljabar linear itu Bu Dini kalau tidak salah. Ada dosennya masing-masing yang berbeda. Nah, Bapak izin dulu sempat mikir soal yang benda identik ini tadi pakai prinsip pigeonhole karena membagi ke dalam benda ke dalam kotak tapi kemudian pakai star sambar saja kata kunci tertentu lah untuk memberikan tipe soalnya. Oke. Nah, kalau pigeonhole itu sangat unik ya untuk soalnya. Ciri-ciri dari eh, soal pigeonhole itu ada kata-kata apa ya? Kurang lebih tipenya itu seperti ini. Berapa banyak benda yang diambil supaya bisa menjamin lima lima bola hitam terambil. Contohnya seperti itu. Ada kata-kata yang menjamin biasanya untuk yang pigeonhole itu. Biasanya pigeonhole itu eh, berapa minimal yang diambil, berapa bola yang diambil misalkan supaya menjamin bahwa 5 kotak terambil. Ini Bapak contohkan aja lah. Pigeonhole tidak ada kaitannya sama menyusun benda. Sering sebentar.
Kalau pigeonhole dan inilah. Pigeonhole itu tidak ada kaitannya dengan berapa banyak cara menyusun benda lah. Tidak ada kaitannya dengan banyak cara menyusun benda. Nah, itu prinsip yang pertama. Jadi pigeonhole itu kebanyakan tipe soalnya seperti ini. Ada suatu wadah, ada dua bola hitam, dua biru, dua merah. Ada di satu kotak berisi ini dua hitam, dua bola biru, dua bola merah. Nah, biasanya tipe soalnya tuh gini. Berapa banyak bola yang diambil, berapa minimal banyak bola yang diambil supaya menjamin bahwa dua bola biru terambil. Berapa minimal bola yang harus diambil supaya menjamin dua bola biru pasti terambil. Nah, kurang lebih untuk yang pigeonhole tipenya itu yang paling sederhana seperti ini. Tidak ada kaitannya dengan berapa banyak cara menyusun benda, kemudian eh, tidak ada kaitannya sama susunan untuk pigeonhole itu. Nah, tapi untuk yang benda identik tadi eh, ada kaitannya sama menyusun benda, yaitu prinsip stars and bars tadi. Itu. Nah, mungkin itulah. Intinya pigeonhole tidak ada kaitannya dan banyak cara menyusun benda. Dan tadi Bapak sudah lihatkan juga ada tipe soal yang seperti ini. X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 10. X1, X2, X3 lebih dari sama dengan 0. Eh, Anggota bilangan bulat misalkan. Banyaknya solusi. Nah, kalau tipe soal yang seperti ini masih memakai prinsip stars and bars. Tadi sudah Bapak lihatkan juga di buku PDF-nya. Kalau tipenya seperti ini masih masuk ke stars and bars. Nah, mungkin seperti itu jawabannya untuk Nuramalia lah. Nah, ada lagi kah yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada lagi, mungkin bisa kita cukupkan aja lah untuk pembahasan soal kita hari ini. Sudah hampir 2 jam lah. Mungkin sudah pada uyuh juga. Mungkin nanti kita lanjutkan kalau ada waktu lagi lah. Oke. Oke, mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Silakan dipelajari lebih lanjut lagi materi-materinya. Untuk belajarnya itu kalian bisa dari soal-soal tahun sebelumnya, bisa juga. Tapi intinya itulah, jangan terlalu menghafal solusi dari soal-soal tahun kemarin. Tapi yang terpenting adalah idenya. Bagaimana cara menyelesaikannya, idenya itu yang terpenting bagi kita untuk menyelesaikan permasalahannya. Kalau kita terlalu terpatok pada menghafal solusi, maka kalau kita mengerjakan soal yang berbeda sedikit, nah pasti akan bermasalah. Kalau kita hafal, yang kita kuasai adalah ide di balik pengerjaan soalnya, insya Allah kita bisa mengerjakan soal-soal yang baru. Tuh.
Kalian boleh kok mengerjakan kirim soalnya ke ChatGPT boleh. Kalau ada yang tidak difahami, silakan tanyakan ke ChatGPT-nya. Tapi yang terpenting itu lagi, kembali ke bagaimana ide mengerjakan soalnya. Bagaimana ide mengerjakan soalnya. Bukan kalau soalnya seperti ini, jawabannya seperti ini, bukan seperti itu. Tapi eh, ide dari atau langkah awal dari mengerjakan soalnya itu seperti apa sih? Nah, itu yang diperlukan. Nah. Dan untuk soal-soal yang ada di Google Drive kemarin, sebenarnya itu ada soal yang dari Google. Nanti Bapak kirimkan lah. Ada beberapa soal yang sudah Bapak dapat jawabannya sama persis dengan yang ada di Google. Mungkin nanti Bapak kirimkan pembahasannya gitu. Nah, mungkin itu aja lah. Mungkin selamat belajar. Kemudian besok sudah masuk kuliah, sudah habis liburnya lah. Dan kemungkinan besok sudah puasa. Jadi Bapak mohon maaf jika ada kesalahan atau ada sesuatu yang kurang berkenan sebelum kita masuk ke Ramadan. Kita maaf-maafan terlebih dahulu lah gitu. Nah, mungkin Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.